Juli nanti tahun 2021, Menteri Pendidikan kita Pak Nadiem Makarim merencanakan sekolah akan segera dibuka. Ini sebagai reaksi bahwa sudah mulai banyak orang tua yang mempertanyakan, Pak, kapan sih sekolah dibuka? Toh juga mal-mal tetap buka nih, pasar dan lain-lain juga tetap buka. Kenapa anak sekolah nggak boleh masuk? Oke. Terus kemudian sekarang vaksin juga sudah mulai didistribusikan, sudah mulai banyak yang suntik vaksin di tahap kedua, sudah mulai juga pada orang-orang pada bagian pelayanan publik, termasuk para guru, terus kemudian para pekerja di kabupaten pemerintahan gitu ya, itu semuanya sudah hampir selesai untuk divaksin, tinggal kita orang yang masyarakat umum. Nah, sebagai informasi, Juli nanti akan segera dibuka, tatap muka, tapi ingat, tidak lantaran terus kemudian semuanya bebas masuk begitu saja seperti awal sebelum ada pandemi. Kita harus berpesan kepada anak-anak kita harus supaya tetap menjalankan protokol kesehatan 3M ya. Kita harus memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada anak-anak kita, jangan sampai untuk berkerumun terlebih dahulu. Biasanya ini bisa dipahami dengan jelas oleh anak-anak yang dia levelnya adalah SMP SMA. Cuman untuk adik-adik kita yang masih kelas 1, 2, 3 SD misal, kita sebagai orang tua harus memberikan informasi yang lebih kuat. Jadi selalu diulang-ulang terus, tapi jangan memberikan informasi yang salah ya. Pemberian informasi yang salah tuh seperti ini. Dek, kamu nanti kalau di sekolah jangan deket-deket sama temennya ya. Temennya itu banyak kuman. Nanti kita bisa kena penyakit, nanti jangan-jangan malah kena mati segala macam, itu jangan. Itu informasi yang salah, sehingga ketika nanti dia malah pas di sekolahan, repotnya dia malah nanti menjauhi teman-temannya. Menjauhi dalam arti menjauhi yang negatif ya, bukan jaga jarak secara kesadaran, itu bukan, tapi menganggap teman-temannya itu dia berpenyakit. Nah, repot, itu jangan. Oke. Kalau Anda semuanya nanti sudah mulai balik lagi ke sekolahan, kami dari Bintang Mulia Homeschooling mengingatkan bahwa proses pembelajaran itu tidak hanya milik sekolahan saja ya, Bapak Ibu semuanya. Kalau selama ini Anda itu sudah pontang-panting untuk memberikan pembelajaran kepada anak ketika mereka belajar dari rumah, bukan berarti nanti kalau mereka sudah masuk terus kita bebas, artinya tanggung jawab untuk pembelajaran itu sudah teralihkan lagi ke guru, ke sekolah. Itu bukan sebetulnya. Saya mau membuka cakrawala Bapak dan Ibu semuanya bahwa sebetulnya pendidikan itu tidak hanya memasukkan materi-materi substansi kurikulum kepada anak-anak kita. Ya, ingat itu. Kalau anggap aja lah, memang kalau untuk urusan bagaimana cara menguasai materi sekolahan, terus kemudian bagaimana nanti dia bersikap di sekolahan dengan teman-temannya, oke lah, itu mungkin bisa kita delegasikan kepada guru-guru yang ada di sekolahan. Tetapi urusan pengembangan karakter, terus kemudian pengembangan wawasan, supaya nanti anak kita wawasannya luas, tidak hanya tahu itu-itu saja, problem solvingnya juga berkembang. Orang tua itu sebetulnya punya porsi yang lumayan besar. Saya katakan malah hampir 90% itu orang tua juga berperan. Bahkan kalau semisal Anda itu berani untuk mengambil seluruh persentase 100%, misal anak saya biar saya kembangkan sendiri. Nah, itu biasanya anak-anak yang mengambil program homeschooling, pembelajarannya itu modelnya keluarga seperti itu, berani untuk ambil resiko, ambil tantangan. Dia tidak sekolah di sekolah formal, tapi 100% itu dikembangkan sendiri kompetensi yang ingin dimiliki oleh si anak ini. Nah, yang ingin saya ingatkan tadi adalah balik lagi, ketika nanti anak-anak sudah mulai masuk ke sekolahan, bukan berarti nanti tugas Bapak Ibu semuanya hilang, berkurang, terus hanya mengurusi kerjaan, itu bukan. Anak-anak tetap menjadi tanggung jawab kita semuanya, para orang tua. Ketika Anda tadi menginginkan bahwa anak Anda supaya wawasannya luas, dia bisa paham ini itu, sekolah hanya memiliki porsi yang kecil. Tadi saya katakan mungkin 10-15%. Selebihnya, mulai dari bangun tidur sampai anak ini tidur kembali, yang sering berinteraksi adalah kita, para orang tua. Maka ambil momen itu untuk memperbaiki pola pembelajaran yang selama ini hanya kita serahkan kepada sekolahan. Sekali lagi saya bilang, kalau urusan materi pembelajaran,
urusan penguasaan kurikulum biarkan itu sekolah, karena sekolah itu paham untuk urusan-urusan seperti itu. Tapi kalau urusan karakter, pengembangan wawasan, pengembangan kepribadian, ambil alih oleh orang tua. Caranya adalah selalu jaga kedekatan dengan anak-anak kita. Artinya orang tua itu menjaga kedekatan dengan anak-anaknya, lalu kemudian dampingi proses belajarnya. Proses belajar ini bukan hanya materi yang ada di buku, tapi lebih kepada proses pemahaman berjalannya suatu kehidupan, ya. Dimana itu ada naik turunnya, dimana itu ada harus bertahannya, bagaimana cara supaya nanti dia bisa bertahan, bisa mendapatkan penghasilan. Itu saya rasa jauh akan lebih penting ketika dibicarakan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Jadi tidak perlu harus mengejar materi kurikulum dan sampai mati-matian lah ya, sampai pol mentok. Itu nggak perlu, tapi yang terpenting adalah ilmu dunianya, ya. Bagi ayah dan bunda semuanya yang memang sepakat dengan apa yang saya sampaikan, atau setidaknya punya pandangan yang sama lah ya, seperti apa yang tadi saya sampaikan, coba deh cerita di kolom komentar bagaimana selama ini Anda itu mencoba untuk mempersiapkan putra-putrinya supaya nanti berani menghadapi masa depan dan tentunya siap untuk melangkah di masa depan. Salam dari kami, Bintang Mulia Homeschooling online yang ada di Kudus, Jawa Tengah.